warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru dan PTK UPT SDN 08 Bubur Malalo, Kecamatan Datuk Selatan, Kabupaten Tanah Datar, yang istimewa pada hari ini ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari UPT SDN 08 Bubur Malalo, yang terhormat Ibu ini Handayani SPD, yang kedua Ibu Apitri SPD. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita mengadakan kegiatan diseminasi aksi nyata dari Fakultas 1 budaya positif oleh Ibu Ini Handayani SPD dan Ibu Apitri SPD. Kita masih bertanya berupa kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam marilah sama-sama kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berhadir, pada hari ini kita mengadakan diseminasi aksi nyata tentang modul 1 budaya positif oleh Ibu Ini Handayani dan Ibu Apitri. Secara pengertian kebahasaan, setelah kami lihat tadi diseminasi budaya positif, apa kira-kira diseminasi? Kalau sebelum kita membeda membahas ini, itu kita harus paham dulu apa destinasi. Setelah kami lihat, baca, destinasi itu kira-kira salah satu bagian penting dalam penelitian kimia yang bertujuan untuk menyebarkan informasi penelitian, temuan atau inovasi. Jadi kalau ada beberapa penelitian, berikutnya ada yang kita temukan sesuatu yang baru secara inovasi, ada hal baru yang kita temukan. Kalau ini tidak dipublikasikan, maka tentunya akan bermanfaat bagi peneliti atau penemu saja. Lalu ketika ini disebarkan, dipublikasikan, dapat dilakukan dengan publikasi informasi seperti presentasi, seminar, atau sebagainya, maka itu akan bermanfaat sekali bagi semua yang hadir. Maka itulah pentingnya diadakan diseminasi. Nanti akan kita bahas dan disampaikan oleh 2 orang CGP kita, apakah mereka itu melakukan penelitian, temuan, inovasi atau sebagainya hal yang positif, sehingga dapat apa yang mereka temukan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebab bagaimanapun di dalam program CGP ini, hal yang sangat penting kita lakukan adalah kalau melihat programnya itu secara tidak langsung, guru yang mengikuti CGP ini adalah diharapkan untuk dapat tergerak, bergerak dan menggerakkan. Ketika mereka para guru kita mengikuti CGP ini, mereka tergerak, lalu mereka bergerak membahas, membaca modul-modul yang ada, pendampingan dan sebagainya. Lalu diharapkan mereka ini dapat menggerakkan seluruh warga sekolah untuk dapat mencapai visi misi bersama kita di sekolah. Nah, kalau kita lihat beberapa bulan terakhir ini, dari guru-guru kita yang 2 orang ini mengikuti kegiatan-kegiatan webinar, pertemuan, diskusi, pendampingan, kami melihat sangat besar manfaatnya bagi kemajuan tentang paradigma baru terhadap kualitas pendidikan kita di sekolah. Ini lebih sekali dengan cara pengajaran, kemudian terhadap anak didik sendiri yang berpusat kepada peserta didik sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kita sudah mulai mereka implementasikan
apa-apa yang didapat dari modul, apa-apa yang didapat dari pendamping dan diskusi dari kelompok SKP ini kepada warga di sekolah. Nah, untuk itu diharapkan kepada guru-guru yang lain untuk dapat mengikuti juga di angkatan berikutnya. Sebab kita memandang ini sangat penting sekali sebagai upaya program ini dicetuskan oleh pemerintah untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, salah satu contoh modul yang dapat kami baca dan ikuti itu di modul 1.4 sebagai contoh. Di sana dibahas tentang apakah guru itu berperan sebagai penghubung, apakah kita guru berperan sebagai pemantau, apakah kita memposisikan diri kita sebagai manajer sebagai seorang guru itu. Lalu proses belajar, apakah kita sebagai penghubung, pemantau atau manajer itu akan dapat menjadikan pribadi kita pribadi yang matang. Kita dapat dari urian-urian tadi kita akan mendapatkan suatu kesimpulan mau jadi apa kita sebagai seorang guru. Ketika kita juga mengikuti modul yang lain akan terasa sekali bagaimana kebutuhan anak-anak didik kita di sekolah untuk dapat mengikuti perkembangan zaman seperti yang ada sekarang ini. Jadi kami sangat menghimbau kepada kawan-kawan guru yang masih memiliki syarat-syarat untuk bisa ikut menjadi guru penggerak ini untuk mengikuti pada angkatan berikutnya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terlebih dahulu mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pada hari ini tentang diseminasi aksi nyata nomor 1 budaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk hadir di ruangan ini dalam rangka melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Afitri SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Kalimantan dari UPT SDN 08 untuk lalu. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan hadir pada hari ini, yang sangat saya hormati Bapak Ibu guru sekolah 1 atap Bayi Malalo yang berkenan pula hadir di acara diseminasi ini. Untuk pertama sekali kami minta arahan dari Bapak Kepala Sekolah dalam rangka membuka acara diseminasi budaya positif ini. Kepada Bapak, silakan dimulai. Baiklah Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah selanjutnya kita, yaitu pemaparan materi diseminasi budaya positif oleh Ibu Afitri. Kepada Ibu Afitri SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam pelaksanaan acara diseminasi aksi nyata budaya positif untuk CGP angkatan 9 dari UPT 08. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga beliau memberikan syafaat kepada kita di akhirat nanti. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan kepada guru-guru kita 1 atap yang hadir pada hari ini
dalam membantu terjadinya aksi nyata pada hari ini. Baiklah Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, hari ini saya mohon bantuannya sekali lagi untuk dan terima kasih juga sekali lagi atas kehadirannya. Sebentar. Baiklah Bapak Ibu, untuk hari ini sebelum kita mulai sebentar persiapan, kita akan adakan sebuah permainan. Ada 3 kata: batik, batok, dan batuk. Kalau batuk berarti kita pegang batuk. Kalau batik kita pegang baju. Kalau batok kita pegang kepala. Coba kita cobakan. Gimana akan kita berdiri aja? Coba kita berdiri aja. Coba mohon berdiri dulu Bapak-bapak. Kita lagi. Perkataannya batik, batok, dan batuk. Batik kita pegang baju, batok kita pegang kepala, sementara batuk kita pegang mulut. Oke, kita mulai. Batik, batok, batuk, batuk, batik, batok, batuk, batik. Alhamdulillah. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Bahasan pertama yang akan kita bahas adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Pertanyaan pemantiknya, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju? Sepakat? Memberikan hukuman dengan hal positif, seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah kita setuju dengan ini atau tidak? Tidak. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan prestasi belajar anak. Setuju? Setuju atau tidak? Tidak. Memberi penghargaan, kita beri penghargaan kepada anak, itu akan meningkatkan prestasi belajar anak. Apakah kita setuju dengan itu? Tidak setuju. Oke. Lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal merubah paradigma. Kegiatan penggalan tangan. Coba ibu kita ambil sebuah kertas, anggap sebuah di dalam sebuah kertas itu kita buat sebuah sesuatu yang berharga bagi diri kita. Kemudian kita kompos. Kita ambil 2 orang peserta. Ya, kita minta kepada
Ibu Rini dan Ibu Sasri coba ke depan. Minta salah satu berperan sebagai A, si A yang mempunyai beberapa rangka di tangannya, sementara Ibu Rini berperan sebagai seseorang yang berusaha meminta kepada Ibu Sasri ini apa yang ada pada kepala tangannya tersebut dengan berbagai cara dia meminta dan berusaha untuk mengambil atau dengan berbagai upaya dia meminta apa yang ada pada kepala tangan. Silakan. Sastri. Ya, betul yang di tangannya. Mau dong? Boleh lihat-lihat dikit? Betul. Tak mau. Ajukan ke kepala sekolah nanti. Ayo kelas ke sini. Ini mau. Ayo Sastri. Siapa ya? Aduh, mau ya Sastri. Ayo, tapi dibaca dulu. Ayo dong dibuka dikit. Terima kasih Bu Sasri dan Bu Rini yang telah memerankan sebuah keperangan yang berusaha untuk diminta oleh Ibu Rini tetapi tidak akan diberikan walaupun bagaimanapun caranya. Nah, dari peristiwa tersebut kita adalah seorang guru yang posisi kontrol apapun yang akan kita perbuat akan semuanya ada pada diri kita. Apakah kita akan jadikan apa walaupun orang berusaha untuk melakukan apa untuk kita melalui sogok, berusaha dihakimi, berusaha untuk memberikan uang atau apapun di dalam tersebut, kita akan tetap berusaha memegang teguh apa yang ada pada diri kita. Nah, di situ adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Apapun yang akan kita lakukan, ujung-ujungnya adalah pada siswa. Apapun yang akan terjadi pada siswa kita, semuanya ada pada diri kita. Dan apapun yang kita inginkan kepada siswa kita, itu tergantung kepada kita. Perubahan paradigma teori kontrol. Ilusinya guru adalah mengontrol murid. Apakah betul? Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu membuatkan sebuah karakter. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, ilusi juga bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul? Nah, kita lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teorinya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang berpandangan yang sama dengan kita. Apakah bisa pandangan kita samakan dengan orang lain? Bagaimana itu? Tidak. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Bagaimana Ibu? Apakah betul? Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Apakah sebuah perilaku guru itu sebuah kesalahan? Belum tentu. Nah, sebenarnya sebuah perilaku itu pasti ada tujuannya. Setiap perilaku baik itu anak ataupun orang dewasa pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita atau bisa mengontrol saya, atau orang lain bisa mengontrol diri kita. Tentu tidak. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Sama dengan kontrol yang dipegang oleh Ibu Sasri, di mana berusaha diri merayu, meminta, tapi dengan
tidak diberikan. Sama seperti itu. Saya bisa mengontrol lain, belum tentu bisa kita bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memang betul adanya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk siswa kita. Tidak bisa kita mengontrol anak. Pemaksaan ada pada saat juga gagal. Harusnya gimana? Kalau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Lanjut, model berpikir menang atau kalah, atau model berpikir menang atau menang. Selanjutnya, disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Kita tahu bahwasanya disiplin itu yang kita tahu datang tepat waktu, melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Itu yang dikatakan dengan disiplin selama ini. Mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Mana dari kata ini ada kata kombinasinya dan yang berarti disiplin dari murid. Itu berasal dari Socrates dan Plato. Ini ahli. Ini dari pendapat para ahli. Disiplin ini membuat orang mengalami kompetisinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, apa yang dia inginkan, apa yang dia ingin tujuan, yang dia ingin tujuan. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti disiplin itu di ujung-ujungnya adalah kepatuhan. Kecenderungan kita adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan dunia. Datang pagi-pagi awak sekolah, anak jago pagi bayar. Nah, itu rasanya tidak nyaman. Itu salah satu konotasi yang kita tahu bahwa apa itu disiplin. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, stimulus responnya kita mencoba betul. Ini adalah beberapa kegiatan yang kita kegiatan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kemudian salah satu dari tujuan untuk belajar anak adalah profil belajar Pancasila. Salah satunya merupakan visi-visi juga dari sekolah kita, yaitu menghasilkan peserta didik yang beriman, berkarakter, beriman dan bertakwa. Nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin kita capai pada setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perjuangan itu ada tujuannya. Dan selanjutnya, Diana Gosen di tahun 1994 juga mengemukakan bahwa dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang dimiliki oleh seseorang akan memotivasi instinknya akan terbangun, motivasi instinknya akan terbangun sehingga memberikan motivasi dari dirinya dan mencapai tujuan mulia yang diinginkannya. Kebutuhan dasar manusia. Kita manusia mempunyai kebutuhan dasar, yaitu ada 5. Satu, kebutuhan dasar akan kasih sayang. Kemudian mempunyai kebutuhan dasar untuk penguasaan,
bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Contoh dalam pembelajaran, anak-anak berlarian di dalam lokal, khususnya kelas 1 berlari kian kemari. Di situ kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh anak kita kira-kira? Kebebasan. Kemudian lagi ada salah satu contoh lain, anak-anak kita yang mencuri. Kadang-kadang pulang sekolah singgah ke warung-warung, perut lapar, kemudian ada niat di dalam hati mereka untuk mengisi perutnya dengan cara mengambil barang-barang lain. Nah, di situ salah satu contoh dari kebutuhan dasar dari bertahan hidup. Ya, betul, bertahan hidup. Nah, kemudian lagi penguasaan. Ada anak-anak yang membuli teman-temannya, meminta uang, mau malah istilahnya. Awas ya, kalau kamu kasih uang, kamu saya pukul. Nah, di situ kira-kira kebutuhan dasar apa yang harus kita berikan kepada anak itu? Atau kebutuhan dasar apa yang perlu dipenuhi itu anak tersebut? Penguasaan. Baiklah, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukum apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi dari eksternal, motivasi eksternal. Kedua, untuk mendapatkan imbalan yang lain. Institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti perbuatan itu masih berasal dari sisi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang bagaimana jika saya melakukannya. Nah, itu motivasi berasal dari internal atau intrinsik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cara membuat dan memerintah diri sendiri. Lanjut. Nah, dihukum oleh penghargaan. Apa itu dihukum dengan penghargaan? Bisa Bapak Ibu sedikit memberikan pendapat? Silakan Bu Dini. Terima kasih Pak Fitri. Dihukum oleh penghargaan itu saya rasa dua perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Menghukum dan memberi penghargaan. Artinya memberi penghargaan dapat menimbulkan motivasi ekstrinsik dari diri siswa, dan menghukum akan menyakiti perasaan dan fisik siswa. Terima kasih Bu Dini. Dihukum oleh penghargaan. Bahwa penghargaan harus sama dengan hukum. Dalam artian meminta atau memuji seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta akan memujuk. Dorongan yang senang dan akan ada faktor tergantung beberapa dampak dari pemberian penghargaan Al-Fiqh di tahun 1993. Apa yang dikatakannya? Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari sebuah hukum. Kemudian apa lagi? Penghargaan menghukum. Penghargaan itu wujudnya adalah menghukum tanpa kita sadari. Penghargaan mengurangi ketepatan. Apakah penghargaan itu sudah tepat bagi kita untuk diberikan kepada anak? Apakah hukuman itu juga sudah pas kita lakukan kepada siswa kita? Penghargaan itu tidak efektif. Kemudian hukum atau penghargaan itu bisa merusak hubungan. Kadang-kadang kita berikan penghargaan kepada siswa yang nilainya lebih tinggi, akan menyakiti bagi siswa-siswa yang nilainya akan lebih rendah, dan tidak akan justru menimbulkan rasa tidak percaya diri bagi mereka.
seperti yang kita katakan tadi, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau salah belajar, pasti yang juara pasti itu. Pasti yang juara pasti si Anu, si Bintang. Pasti yang juara pasti si Reni. Malas belajar. Nah itu juga itu yang akan timbul apabila kita memberikan penghargaan, sehingga mematikan sebuah kreativitas bagi siswa. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik bagi siswa. Siswa tidak akan termotivasi dengan penghargaan. Malas belajar besok kalau tidak diberikan hadiah. Malas belajar, tidak ada hadiah diberikan oleh ibu. Nah, itu menurunkan motivasi. Seharusnya bagaimana? Bentuk, kita lanjut, bentuk kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat beberapa hal. Ibu bapak. Satu, memberikan penguasaan secara khusus, pengakuan secara khusus, pengakuan pribadi, pengakuan kepada audiens secara bergantian, serta memberi pengakuan secara konsisten dan fokus sukses. Contohnya, bikin dia bentuk pembukaan. Kemarin saya perhatikan kamu begini. Kemarin saya perhatikan anak ibu begini. Saya menghargai. Satu ini mana? Ini nilai kebajikan. Rasa empatimu besar sekali. Rasa perhatian kamu terhadap temanmu besar sekali. Nah, situasinya bagaimana? Pada saat kita menolong murid baru di kelas kita. Pada saat baru di kelas kita. Ini situasinya. Lanjut, saya menghargai kamu peduli atau kepedulian kamu. Selanjutnya, pada saat kamu membantu teman-teman di tugas kelompok. Selanjutnya, terima kasih untuk apa? Untuk rasa tanggung jawab. Selanjutnya, pada saat kamu mengumumkan kertas yang berserakan di lantai, itu adalah satu tujuan dari tas atau salah satu bentuk dari rasa tanggung. Selanjutnya ibu, bapak lihat ibu, tugas antara perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas dengan teman yang telah dicoret-coret. Oke, masih berbeda pendapat. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran menunjukkan. Mencatat 100 kali di buku dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Tidak ada kaitannya sama sekali antara mencatat dengan lari. Mencatat 100 kali dengan terlambat tidak ada hubungannya. Berarti itu merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah merupakan hukuman. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kalau memang tidak ada kaitannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensinya berarti itu tanggung jawabnya karena telah mencoret-coret kertas temannya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Nah, karena memang konsekuensinya tentang jawabnya karena melakukan kesalahan. Murid-murid disuruh
kartu hitam, hukuman. Tidak ada pakai sepatu seharian karena anak tidak memakai sepatu hitam, merupakan hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada kaitannya karena sama-sama olahraga keduanya. Nah, ada kaitannya. Perbedaan hukum dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik hati itu jangka waktu yang lama. Bapak-bapak, ibu, waktu sekolah masih ingat kita melakukan kesalahan kemudian dihukum, terasa sampai hari ini, membekas sekali di dalam hati kita, apalagi terjadi pada anak. Lanjut, konsekuensinya apa? Membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam waktu yang tidak lama atau waktunya dalam waktu yang jangka pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan, tetapi di konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian apa lagi? Pada hukuman ada di situ unsur paksaan, ada unsur paksaan. Sementara pada konsekuensi ada stimulus dan ada tanggapan. Kemudian anak mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian untuk konsekuensi anak mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman konsekuensinya lebih buruk, kondisinya akan lebih buruk. Kita tambah hukuman kadang tambah meningkat. Kadang-kadang perilaku buruk anak. Contoh, anak tidak membuat PR, hukumannya kita tambah PR-nya. Kira-kira PR itu akan selesai atau malah tambah terbengkalai? Akan lebih terbengkalai lagi. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensinya anak itu akan dihukum, pasti dia akan berusaha bersembunyi. Hari ini terlambat ini, maka dia berusaha mencari jalan supaya dia menyembunyikan kesalahannya. Itu yang terjadi. Anak belajar untuk mematuhi peraturan pada konsekuensi. Marah dan rasa bersalah dipermalukan karena tidak dihargai. Contoh, terlambat, orang udah masuk di lokal semua, sementara dia terlambat hormat di bendera. Berpanas pula, ada rasa sakit hati, ada rasa dendam, ada rasa tidak nyaman. Kita pernah mengalami hal tersebut di saat kita sekolah, dan rasa itu tetap masih akan berbekas pada diri kita sendiri. Nah, kehilangan hak juga tidak nyaman diasingkan untuk sementara. Perasaannya hanya sementara, tidak akan membekas kepada siswa. Kita lanjut. Posisi kontrol. Satu, posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan fisik maupun verbal. Fisik misalnya anak disuruh berdiri di depan kelas, atau disuruh hormat bendera, atau berlari keliling lapangan. Itu salah satu contoh dari penghukum fisik. Kemudian dengan bahasa verbal, kamu terlambat terus, kamu tidak bagus, kenapa pekerjaanmu seperti ini terus, kenapa kamu selalu mengganggu teman kamu, dan banyak bahasa-bahasa yang kita tidak sadar membuat perasaan anak kita terluka. Dua, membuat orang menjadi merasa bersalah. Nah, rasa bersalah tersebut akan timbul dengan bahasa yang kita gunakan. Kamu tidak kasihan ya sama ibu, kamu gak kasihan sama orang tua kamu. Bahasa yang kita gunakan kepada saya itu karena membuat rasa bersalah adalah bahasa yang betul, tapi menusuk ke dalam hati. Nah, kamu gak kasihan sama orang tua kamu. Begitu
Begitu orang tua kamu bekerja capek-capek sebenarnya seperti ini. Nah itu namanya membuat rasa bersalah. Ayo anak kamu udah berapa kali bukan ibu memberikan waktu untuk kamu. Kamu gak kasihan sama ibu. Selanjutnya, 3, yaitu posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Artinya dengan cara membujuk. Nah, guru posisi tidak menyakiti tapi tetap mengontrol untuk persuasi. Artinya kita mengajak, ayolah, kasihan dong ibu, nanti ibu dimarahi loh dari Pak. Bantu ibu dong, kamu harus kerjakan ini, nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Ayo, kamu udah berjanji sama ibu melaksanakan ini, ibu mengerjakan itu misalnya. Nah, posisi yang keempat yaitunya posisi pemantau, yaitunya monitor. Berarti kita mengawasi. Contoh hari ini, siapa yang datangnya tidak terlambat lokasi kita? Siapa yang hari ini mengerjakan tugas lebih cepat di lokasi kita? Nah ini adalah salah satu contoh dari posisi pemantau. Nah, siapa yang hari ini yang datangnya cepat? Nah, selama dia silakan kita di mana itu namanya posisi memantau. Nah, yang kelima yaitu posisi manajer. Respon itu menunjukkan tanggung jawab pada posisi terakhir. Posisi manajer di mana guru menjadikan perilakunya mendukung murid, kemudian mempersilahkan murid menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh murid tersebut. Nah, apa yang masalah yang terjadi pada siswa tersebut? Contoh, biasanya si Intan misalnya datang setiap hari datang terlambat. Nah, untuk itu kita sebagai posisi manajer berusaha untuk mencarikan jalan keluar di mana apa yang menyebabkan dia sering datang terlambat. Nah, itu adalah posisi dari seorang manajer. Dan di situ kita tanya apa masalahnya. Nah, nanti kita akan melihat pada pelajaran berikut. Dengar nggak? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak mau makan? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya dasar pemalas. Gak kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi mendukung biasanya berbicara mengenai dan tinggi, menghadir, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan mendidik. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi tertentu adalah murid cenderung berontak, akan memanggil. Kamu kenapa kalau lagi nak? Ya kenapa
memandang diri kita sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan. Ketika belum mengambil posisi yang besar, mungkin akan menganggap dirinya yang besar dan ia dapat melakukan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Mungkin sinyalnya belum maju. Kita lanjut aja. Nah, ini pernyataan-pernyataannya. Setelah kita melihat video tadi, kita lihat ada beberapa posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, dari contoh-contoh tersebut, yang pertama adalah posisi kontrol dari seorang penghukum. Video yang kedua, siapa namanya tadi kan? Nah, membuat rasa bersalah. Begitu bahasa yang digunakan oleh ibu gurunya. Nah, dengan bahasa yang lembut, tapi rasanya begitu membuat si anak rasanya terpukul mentalnya dan membuat rasa bersalah. Kemudian lagi untuk yang berikutnya adalah teman. Ayolah, kamu gak kasihan sama ibu. Nah, itu bahasanya tadi kan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebagai seorang pemantau. Videonya sudah dekat pada sinyal hilang. Kita lanjut. Pernyataan-pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu, itu bahasanya kira-kira apa tadi? Bahasa seorang penghukum. Kamu penghukum atau pernah membuat bersalah? Penghukum. Aku tidak pernah melakukannya. Ayo, penghukum. Ayolah, kamu kan jadi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hitam hari ini? Nah, ya betul. Kamu selalu yang jadi paling terakhir. Nah, membuat rasa bersalah. Nah, pernyataan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Merupakan membuat rasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya.
pemukul. Ayo, lakukan demi ibu. Nah, bagi seorang teman. Apakah kamu dapat sedikit bintang hari ini? Nah, memantau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, posisi manajer. Kamu selalu menjadi paling terakhir. Selalu jadi yang terakhir. Gak pukul. Lalu bagaimana? Posisi protokol apa yang harus kita lakukan seharusnya ibu? Atau apa yang sering kita gunakan dalam posisi mengajar? Posisi mana yang sering kita gunakan? Pemantau. Apakah pemukul? Atau seorang teman? Bisa kombinasikan semuanya ya ibu. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Nah, di sini ada 3. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Kemudian apa lagi? Keyakinan kelasnya selalu bersikap positif. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati. Kemudian apa lagi? Berkomitmen terhadap setiap tugas. Kemudian senantiasa membantu. Nah, seharusnya bagaimana keyakinannya? Dalam membuat keyakinan kelas tidak menggunakan kata tidak. Dalam membuat keyakinan kelas kita harus menggunakan kata-kata yang kami meyakini, selalu menghormati. Tidak ada kata-kata tidak. Kita harus menggunakan kata-kata kita saling menghargai. Kemudian apa? Kita saling menghormati. Kita selalu menjaga kebersihan. Itu salah satu contoh dari keyakinan kelas. Nah, kemudian apa lagi? Kita lanjut. Restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukannya serta mencari solusi atas kesalahan yang dilakukan tersebut sehingga kedepannya siswa itu menjadi siswa yang baik dan tercapailah tujuan yang mulia. Nah, ini ada beberapa poin identitas gagal dan identitas sukses. Identitas gagal yaitu hukuman. Sesuatu yang menyakitkan akan terjadi apabila kita terkena hukuman atau siswa terkena hukuman. Sementara pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian pada restitusi adalah sebuah pilihan. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang itu adalah hukuman. Tidak nyaman untuk sementara itu adalah restitusi, bukan konsekuensi. Kemudian apa? Restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian apa lagi? Korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Ada konsekuensi. Korban mendapatkan ganti. Perilaku pasif atau agresif menunjukkan penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sementara pada restitusi masalah terpecahkan. Sistem tidak akan berjalan dengan murid tidak takut. Apalagi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Anak itu merasa bertanggung jawab jika dia melakukan sesuatu. Contoh, memecahkan botol minuman temannya, konsekuensinya dia akan ganti. Nah, di situ ada rasa tanggung jawab yang kita tanamkan. Lanjut. Berlaku hanya untuk sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Membantu penyerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, fokusnya pada restitusi pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Peraturannya adalah harus apa? Apa
Kita pendek sebentar itu. Baiklah, Bapak Ibu kita lanjut. Ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi bukan sebuah penembus dari kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bukan menebus kesalahan, tapi belajar untuk belajar dari memperbaiki kesalahan. Nah, yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Selanjutnya, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dari peserta didik. Kemudian restitusi mencari kebutuhan yang berdasari dari tindakan. Berarti apa yang mendasari siswa melakukan sebuah kesalahan? Apa yang mendasari siswa melakukan perilaku yang tidak baik? Kemudian restitusi adalah mengenali diri dengan cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu fokus pada solusi, berarti mencari jalan dari permasalahan, jalan keluar dari permasalahan. Restitusi mengembalikan murid yang benar berbuat salah pada kelompoknya, berarti dari dia yang berbuat salah berubah menjadi yang sesuatu yang benar. Keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Apa keyakinannya? Kalau sebuah peraturan mengatakan menggunakan helm di jalan raya saja mengendarai kendaraan bermotor. Apa sebenarnya keyakinannya? Bahwasanya akan menimbulkan rasa aman dan keselamatan bagi pengendara motor. Itu keyakinannya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Apa itu sebuah peraturan? Peraturan di situ mengandung keyakinan bahwa kita akan selamat menggunakan masker pada saat keadaan masih COVID. Maka akan menimbulkan rasa aman bagi warga dan orang-orang di sekitar kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang pada tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, itu peraturannya. Nah, kalau keyakinan kelasnya apa? Apabila kita datang terlambat, akan pasti kita akan ketinggalan informasi daripada pelatihan yang akan kita ikuti. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali pada nilai-nilai keyakinan. Bahwasanya keyakinan itu adalah menggerakkan seseorang mengikuti serangkaian peraturan yang berlaku. Berarti keyakinan itu asalnya berasal dari motivasi kita atau motivasi diri kita. Sementara peraturan istilahnya peraturan dibuat untuk dilanggar. Bukan itu, tapi adalah peraturan merupakan sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu akan bisa berkembang menjadi sebuah disiplin positif. Akan berkembang menjadi sebuah disiplin positif. Nah, maka awalnya adalah keyakinan, bukan peraturan. Peraturan pasti akan ada sesuatu yang membuat kita melanggar. Tapi kalau sesuatu itu akan menjadi sebuah keyakinan, maka akan menjadi sebuah budaya positif. Nah, ya, selalu kembalikan buku di tempatnya. Ini kalau sebuah keyakinan, berarti kita kembali kepada apakah itu sebuah keyakinan atau peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 16 menit sebelum pembelajaran, peraturan kalian. Dilarang melakukan kekerasan, peraturan atau keyakinan. Nah, dilarang menggunakan narkoba, bergantian dengan pikiran dan kemudian menggunakan masker. Masker
Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita lihat. Nah, selalu mengembalikan buku di tempatnya. Itu merupakan rasa tanggung jawab kita. Setelah meminjam barang orang, pasti kita akan coba kembalikan. Baik itu peraturan atau tidak, pasti kita akan bertanggung jawab untuk mengembalikan ke tempatnya. Nah, itu adalah sebuah keyakinan. Dilarang mengganggu orang lain. Apa itu? Keyakinan atau peraturan? Keyakinan. Nah, dilarang mengganggu orang lain. Di sini keyakinannya adalah kita menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita menghormati orang lain karena kalau kita terlambat, proses pembelajaran akan terganggu, guru dalam mengajar akan terganggu, dan situ akan rasa menghargai itu yang yang mengenalnya, yang terganggu. Lanjut, dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya apa? Mengganggu kesehatan. Selanjutnya, berkalian atau menunggu giliran atau antri. Nah, menghormati orang lain. Kemudian apa? Rasa sabar yang akan terbentuk di situ. Gunakan masker. Untuknya untuk siapa? Keyakinannya apa? Nah, kesehatan, betul sekali. Kemudian apa lagi? Keselamatan. Yang berikutnya adalah jangan berlari di koridor sekolah sana. Tentulah kalau lari-lari anak-anak berlari di koridor, tabrakan dengan teman. Keselamatan. Kemudian apa lagi? Keamanan. Jangan sampai jatuh segala masalah. Lanjut. Segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi ini adalah jalan keluar dari permasalahan. Yang itu ada 3. Yang mendatangnya menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas contohnya adalah bahwasanya, nah, ibu juga pernah melakukan ini. Jadi dalam sebuah kasus ada yang biasa terlambat, maka langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Biasa manusiawi, terlambat itu manusiawi, kamu berbuat salah itu manusiawi. Terlambat itu ibu juga pernah melakukan. Berarti itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian apa lagi? Kita lakukan validasi dari kebutuhannya. Kamu melakukan ini pasti ada alasan kan? Kamu melakukan ini pasti ada yang ingin kamu tunjukkan kan? Nah, itu salah satu dari validasi kebutuhan. Nah, selanjutnya apa? Kita menanyakan keyakinan. Kamu datang terlambat ada alasan kan? Nah, untuk kedepannya, apakah kamu bisa berubah perilaku atau kedepannya bisa kan kamu tidak terlambat lagi? Bagaimana solusinya? Ayo kita cari sama-sama. Kita cari sama-sama solusinya apa? Nah, itu dari segitiga restitusi. Nah, untuk mewarnai rasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, itu dari kegiatan menstabilkan identitas manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita disampaikan kesegan ini dan seterusnya. Validasi keputusan itu yang setelah kita baca tadi. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya dan seterusnya. Banyak contoh-contoh lain yang bisa kita ucapkan ketika kita melakukan validasi. Nah, lanjut menanyakan keyakinan. Nah, ini jalan keluarnya. Nilai-nilai kelas, nilai-nilai dari keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar. Nah, kemudian kamu ke depannya ingin seperti ini terus. Tentu kita akan cari masalah apa jalan keluar dari masalah kita ini. Nah, ya kita lanjut. Nah, intervensi ini membantu kita
tujuan semula dengan cukup singkat dengan cara non konfrontatif. Pertanyaannya dia juga biasanya oleh seorang pemantau atau manajer. Apa kamu ingin berbuat baik? Nah, apakah kamu senang? Apakah kamu sedang menjadi orang yang ingin kamu menjadi orang yang ingin kamu contoh? Apakah kamu kapan kamu bisa memulainya? Atau bisa kamu membantu? Apakah bisa membantu? Agar kamu bisa memulainya menjadi yang lebih baik? Atau apakah kamu ingin perantaranya seperti apa? Nah, ini interpretasinya dalam 30 detik. Setelah kita melakukan tiga restitusi tadi. Oke, refleksi hari ini. Hal apa yang Bapak dan Ibu mohon Ibu stick note-nya dikeluarkan. Kita tanyakan diri kita tentang apa yang sudah kita lakukan dari beberapa tahun ini sebagai seorang pendidik. Mudah-mudahan setelah belajar ini kita bisa melakukan hal yang lebih baik. Silakan Bapak Ibu. 5 menit aja. Nah, silakan ditempelkan ke depan. Terima kasih Bu Rini. Ya, terima kasih sudah mengisi refleksinya hari ini. Terima kasih Bu Rini. Silakan kembali ke tempatnya. Terima kasih. Terakhir, setelah mengucapkan terima kasih, saya juga sudah mengucapkan terima kasih untuk kegiatan kita hari ini. Salah dan kejadiannya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sekali lagi atas bantuan Bapak Ibu atas pembuatan aksi nyata dalam diseminasi aksi nyata nomor 14. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas itu yaitu peraturan-peraturan yang ada di kelas kita yang akan kita patuhi dan akan kita laksanakan setiap hari. Nah, Ibu akan membagikan kertas ini. Di dalam kertas ini kamu tulis nanti apa-apa saja yang akan menjadi peraturan di kelas kita. Setelah kamu tulis, silakan ditempelkan ke papan tulis. Nah, setelah itu nanti kita sepakati apa-apa saja yang akan kita pakai untuk menjadi sebuah kesepakatan di kelas kita. Paham? Paham. Ya, Ibu bagikan ya. Oke, silakan kamu tulis. Waktunya Ibu kasih 5 menit. Ayo buat aja. Oke, siapa yang sudah selesai boleh ditempelkan ke depan.
Oke. Silakan. Ayo lagi. Udah, coba kita bacakan bersama-sama. Nomor 1. Tidak boleh buka sepatu saat belajar. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Tidak boleh mengurus kelas sembarangan. Dilarang bertengkar. Tidak boleh makan saat pelajaran. Yang tidak mengerjakan tugas dihukum. Dilarang mencuri. Terima kasih, Tata. Silakan dulu. Wah, ini merupakan dari Oke Nana. Ini adalah kesepakatan dari kelas kita. Kesepakatan. Nah, sekarang kita ganti kesepakatan itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Kalau keyakinan berarti itu sesuatu itu harus harus yang kita kerjakan tanpa ada rasa paksaan, tanpa ada orang lain yang mengingatkan. Kita sadar, oh ya, kalau begini kita harus begini. Kalau kita begini kita harus begini. Nah, kita lihat ya dari yang pertama, tidak boleh pakai buka sepatu saat belajar. Kita jadikan bahasanya itu tidak mengatakan tidak. Berarti kalau tidak menggunakan sepatu berarti itu namanya apa? Tidak mengikuti peraturan. Berarti apa bahasanya? Kita ganti. Berarti harus berpakaian lengkap. Nah, berarti keyakinan kelas kita yang pertama adalah harus berpakaian lengkap saat di sekolah. Yang pertama, berpakaian lengkap di sekolah. Apalagi? Apalagi? Inilah yang merupakan keyakinan kelas kita. Nah, kalau ini sudah dilakukan, pasti kelas kita akan selalu aman dan nyaman. Tidak akan ada yang akan bertengkar, tidak akan ada lagi yang akan saling membuli. Kalau sudah kita saling menghormati, saling menghargai, kita tidak akan ada terjadi saling bully. Nah, itu melanggar hak asasi manusia. Nah, ini keyakinan kelas untuk kelas 6. Nah, berarti ada berapa? 6 keyakinan kelas kita. Nah, itu harapkan keyakinan kelas ini merupakan salah satu